Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua bersyukur pada Allah masih berada di kesempatan untuk mengambil bahagian dari ilmu, mengambil himmah dan semangat kita belajar. Wala yansurannallahu may yansur. Dan sungguh-sungguh Allah pasti akan menolong may yansur, yang menolong agamanya. Yakin itu. Allah itu punya janji dengan sumpah di sini. Saya pasti akan menolong kepada yang layak untuk ditolong, yakni syaratnya mayansur, siapa saja yang menolongnya, menolong syariat Allah, menolong Al-Qur'annya untuk dibaca, dipahami, ditadabburi, dibela, diamalkan. Jadi anakku ini yang penghafal Quran itu ala masuk dalam kategori ini mayansur. Anda sedang berada dalam wilayah yang bisa mengundang rahmat Allah itu turun. Anda adalah para ahlullah, keluarga-keluarga Allah yang senantiasa baca ayat. Tidak kering tenggorokannya, mulutnya, komak kami untuk baca kalamullah. Para penuntut ilmu, tullabul ilm, ini adalah bahagian dari orang-orang man yansuru, orang-orang yang bisa termasuk kategori bisa dilayak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang-orang para penuntut ilmu, para mujahid dan mujahidah. Ini bahagian daripada may yansur. Insyaallah Pak, rahmat Allah itu cepat datang kepada orang-orang yang memang masuk dalam kategori layak untuk ditolong. Yakini Bapak dan Ibu saudara sekalian, Allah itu gampang menolong agamanya. Sebelumnya Allah gampang itu menolong agamanya, menolong siapa yang berhak. Allah tidak kesulitan sama sekali. Sekarang ini kita berusaha masuk pada golongan yang mayansuru ini. Ya, kita masuk pada kategori yang layak untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, suasana hati kita dengan Allah tersambung dengan akidah yang benar. Ya, akidah yang benar. Berharapnya sama Allah. Jangan berharap kepada makhluk. Cintanya kepada Allah. Jangan menjatuhkan cinta kepada makhluk yang membuat Allah itu tersinggung. Allah itu marah. Allah tidak ridho jika cinta ini jatuh kepada makhluk. Ya, kita ini belajar kepada orang-orang yang pernah mendapatkan pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita belajar nanti dari orang-orang yang pernah ditolong dalam hidup mereka. Bagaimana hidup mereka seperti Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa mereka ditolong oleh Allah di saat ada tumpukan masalah bertubi-tubi, ditelan oleh ikan, dibawa ke dasar laut, di tengah kegelapan malam, sudah gelapnya ikan, gelapnya malam, gelapnya laut, tapi keluar dari masalah. Apa kunci Nabi Yunus alaihissalam? Adalah menyadari akan dosanya, menyadari akan kezalimannya, kedurhakaannya, dengan didahului bertauhid kepada Allah. Ya, Nabi Yunus alaihissalam ikrarkan kalimat tauhid, la ilaha illa anta, subhanak, bertasbih dia
sucikan hak-hak Allah. Lalu dia menyadari di akhir doanya, inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, saya berada pada posisi menganiaya diri. Ketahuilah yang sekalian, sumbatan paling terbesar untuk Allah menolong seorang hamba, seorang rumah tangga masyarakat, sumbatan yang bernama kezaliman, bernama dosa dan maksiat. Maaf ya, ini kita belajar dari orang-orang yang ditolong oleh Allah. Pertama dia sadari dosanya dulu. Karena itu doa para nabi, para rasul itu begitu mau keluar dari masalah, pasti satu itu, sadari akan kelemahan diri. Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna, zalimnya dulu yang dia sadari, zalamna, kami sudah berbuat zalim, kami sudah berbuat dosa, kami berbuat maksiat. Apa artinya ikhwan? Dosa maksiat itu penyebab tercabutnya keberkahan pertolongan itu. Saya mohon Pak, kita semua kalau ada masalah tidak kunjung itu pertolongan, sudah bersimpur ruku sujud di hadapan Allah, menangis di hadapan Allah. Coba satu, jujur akui dosa dan kesalahan. Sebab dosa kesalahan itu penyebab utama terhalangnya itu pertolongan di sisi Allah. Baik pribadi Pak. Itu dulu Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika mau melepas itu militer, mau pergi bertempur, apa yang paling beliau khawatirkan? Saya bukan takut dengan Anda luka-luka, saya tidak takut Anda terbunuh, tapi yang paling saya takut kalau ada di antara pasukan yang bermaksiat kepada Allah, yang menyebabkan malaikat itu pergi. Ikhwas sekalian, pasukan pembela Quran ini anak-anakku, pasukan para penuntut ilmu, pasukan para mujahid dan mujahidah, ikhwas sekalian, ingat, jangan sampai dosa dan maksiat yang menyebabkan kita lemah untuk taat karena dosa dan maksiat, lemah hafalan kita karena dosa dan maksiat, lemah kekuatan kita puasa Senin Kamis karena dosa dan maksiat, lemah kekuatan kita bangun di malam hari karena dosa dan maksiat, lemah doa kita menembus arasnya Allah karena dosa dan maksiat. Bukan Allah tidak bisa menolong, cuma syarat pertolongan itu tidak hadir. Dan penyebab terhalangnya pertolongan itu sekalian pasti ada. Salah satunya adalah durhaka, kemaksiatan, kezaliman, itu penyebab. Sadar atau tidak Pak? Itu racun dalam bagi antum yang mau berjuang dalam atas nama agama Allah, mau murni tulus dalam agama Allah ini, satu hal yang pasti dihindari. Dosa itu racun bagi kita. Dosa itu adalah penyebab terhalangnya keberkahan perjuangan kita. Setiap dosa dan kemaksiatan sekalian mesti dibayar itu kemunduran. Setiap dosa dan kemaksiatan bayarannya adalah kemacetan dalam perjuangan. Nah,